sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Agus, remaja Kampung Lumajang, Jawa Timur. Usia baru 19 tahun. Lulus SMA, aku tak melanjutkan kuliah karena orang tuaku hanya petani dengan penghasilan tak menentu. Cita-citaku sederhana, kerja di luar negeri, kumpulin uang, dan bantu orang tua bangun rumah. Lewat jalur TKI ilegal, aku dapat panggilan kerja ke Rusia, negara yang bahkan tak pernah ada dalam mimpiku. Dingin, asing, dan jauh dari rumah. Aku ditempatkan di kota kecil bernama Yekaterinburg, bekerja sebagai petugas kebersihan di apartemen mewah milik seorang perempuan. Dan dari sinilah semuanya bermula. Hari pertama aku bertemu dia, seorang wanita tinggi semampai, berambut pirang terang, bermata biru tajam, dan bertubuh semampai. Dia mengenalkan diri. Hello, I am Anna. You may call me Anna. Inggrisnya fasih, wajahnya seperti model. Tapi dari raut wajah dan matanya, aku tahu dia menyimpan kesedihan. Aku diberi kamar kecil di lantai 2 rumahnya. Tugas utamaku bersih-bersih, bantu bawa barang, dan terkadang belanja bahan makanan. Hari-hari berlalu, Ana semakin akrab. Ia seorang janda usia 35 tahun. Suaminya, tentara Rusia, meninggal dalam tugas 2 tahun lalu. Sejak itu dia hidup sendiri. Ia jarang keluar rumah dan mungkin terlalu lama kesepian. Malam itu, salju turun sangat deras. Listrik sempat padam. Aku sedang menyalakan lilin di dapur ketika Ana muncul dengan nightgown. Rambut tergerai dan hanya memeluk selimut tebal. Agus, are you scared of the snowstorm? Tanyanya. Aku hanya tersenyum, tapi jantungku berdebar. Tubuhnya begitu dekat, dia menatapku lama. Hening. Come sit here, katanya, duduk di kursi dapur tepat di sebelahku. Matanya mulai berkaca. Anna, are you okay? Dia tak menjawab, hanya menangis pelan. Aku tak tahan melihatnya begitu. Refleks, aku genggam tangannya, dinginnya menembus kulitku. Tapi tatapan matanya penuh rasa yang sulit dijelaskan. Dari malam itu, hubungan kami tak lagi seperti majikan dan pekerja. Kami makin dekat. Dia mulai sering memelukku dari belakang saat aku sedang menyapu. Kadang duduk di pangkuanku sambil tertawa-tawa. Aku, remaja 19 tahun yang belum pernah pacaran, tentu saja tubuhku merespons. Sampai suatu malam semuanya terjadi begitu saja. Agus, can you stay in my room tonight? Bisiknya pelan di depan pintu kamarnya. Tubuhku kaku, tapi hatiku seperti terbakar. Aku mengangguk, dan malam itu aku kehilangan sesuatu. Dia pun mendapatkan sesuatu. Malam itu menjadi malam yang tak pernah bisa kulupakan. Di dalam kamar hangat berkat krim lembut itu, aku, remaja kampung berusia 19 tahun, berada dalam pelukan hangat seorang janda cantik Rusia, Anna. Tubuhnya yang lembut membiusku. Di balik selimut tebal, kami bukan lagi majikan dan pembantu. Kami hanyalah dua manusia yang sama-sama kesepian. Pagi harinya, Anna masih tertidur. Rambut pirangnya berantakan, tapi wajahnya damai. Aku pelan-pelan bangun dan kembali ke kamarku di lantai 2. Di depan cermin kecil, aku melihat wajahku, remaja lugu yang semalam seperti telah menjadi pria dewasa. Meski hati ini masih bingung. Anna mulai berubah. Dia tak lagi memanggilku untuk bersih-bersih. Malah, kini setiap pagi ia membuatkan sarapan. Kadang, roti isi daging asap. Kadang, sup khas Rusia bernama borscht. Kami duduk berdampingan makan bersama sambil tertawa-tawa. You are so sweet, Agus. You remind me of someone I've never had, katanya sambil menyentuh pipiku. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku merasa seperti bermimpi. Tapi, tak semua berjalan indah.
Bulan berganti, Ana mulai sering mual. Kadang saat memasak, dia mendadak muntah, wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai terlihat sedikit lebih berisi. Mungkin hanya flu, katanya saat aku tanya. Namun saat aku pulang membawa kantong belanja, kulihat dia berdiri di depan kamar mandi, menggenggam alat tes kehamilan. Dia menatapku, wajahnya pucat, matanya merah. Agus, I'm pregnant. Jantungku seperti diremas. Tubuhku mendadak lemas. Aku remaja 19 tahun, seorang TKI, menghamili janda Rusia di negeri orang. Aku tak tahu harus bilang apa, tapi Ana langsung memelukku. Tubuhnya gemetar. Don't leave me, please. This baby is our love. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Ana tak punya banyak teman. Dia merahasiakan kehamilannya, tapi tubuhnya makin lemah. Suatu sore, dia pingsan di dapur saat sedang memotong sayuran. Aku panik, langsung menggendongnya ke kamar lalu memanggil ambulans. Di rumah sakit, dokter mengatakan tekanan darahnya turun drastis, kandungan rentan, harus banyak istirahat. Saat aku duduk di kursi rumah sakit, menatap tangannya yang lemah di ranjang, aku sadar, aku bukan remaja biasa lagi, aku akan jadi ayah. Sudah 3 hari Ana terbaring di rumah sakit. Tangannya lemah, tubuhnya kurus, dan wajah cantiknya kini tampak lesu. Tapi matanya tetap hangat setiap kali melihatku duduk menunggunya. Agus, I'm sorry, bisiknya lirih di hari ketiga. Aku menggenggam tangannya. Jangan minta maaf, ini semua salahku. No, it's not. It chose you. I just wanted to feel love again. Setelah kondisinya agak stabil, kami kembali ke apartemen. Dokter memberikan banyak pantangan. Ana tak boleh stres, tak boleh angkat berat, tak boleh berdiri terlalu lama. Aku yang kini mengambil alih semua pekerjaan rumah, dari bersih-bersih, masak, hingga menyuapi Ana di ranjang. Sesekali dia memelukku dan menangis. I never thought love would come from someone half my age and from very far away. Kadang aku pun menangis diam-diam. Aku remaja, sampai suatu hari, pihak agen TKI di Moskow menghubungiku. Mereka mendapat laporan bahwa aku tidak lagi bekerja sesuai kontrak dan terlibat hubungan personal dengan majikan. Agus, kamu bisa dideportasi, kata suara tegas dari telepon. Tubuhku seperti disiram air es. Tapi dia hamil anak saya. Itu pelanggaran berat. Kamu pekerja domestik, bukan suaminya. Malam itu aku duduk memeluk Ana sambil gemetar. Mereka bisa kirim aku pulang. Mereka bisa ambil semua ini dariku. Ana menangis dan tiba-tiba perutnya terasa nyeri. Agus, sakit perutku. Aku panik. Dia terjatuh dari kursi, mengerang di lantai sambil memegangi perutnya. Tanpa pikir panjang, aku menggendongnya keluar, memanggil taksi dan langsung ke rumah sakit. Darah mulai menetes dari antara pahanya. Di dalam ambulans, dia memelukku erat. If anything happens to me or the baby, promise me, don't leave Anna. Stay for our child. Di rumah sakit, Ana langsung dibawa ke ruang UGD. Aku hanya bisa berdiri di koridor panjang itu sendiri. Salju turun di luar jendela. Dingin, sunyi, tapi pikiranku penuh teriakan. Aku belum siap kehilangan 2 orang yang kucintai sekaligus. Aku belum siap kehilangan keluarga baruku. Pintu ruang UGD tertutup. Aku duduk di bangku panjang rumah sakit dengan tangan gemetar. Setiap detik terasa seperti hukuman. Dokter dan perawat hilir mudik. Tapi tak ada satu pun yang memberiku kepastian. Setengah jam terasa seperti seumur hidup. Lalu seorang dokter perempuan menghampiriku. Are you Agus? Yes. How is she and the baby? She's stable for now. We stopped the bleeding, but she must stay here at least 2 weeks. She almost lost the baby. Hatiku terjatuh, tapi syukurlah, Ana dan bayi kami masih selamat. Aku mengucap syukur dalam bahasa Jawa, pelan-pelan meneteskan air mata diam-diam. Malam itu aku duduk di samping ranjangnya. Ana lemah, tapi tersenyum.
Thank you, Agus, you save me. Aku hanya menggenggam tangannya. Aku belum sanggup bicara. Tapi Ana menatapku dalam-dalam lalu berkata lirih, There's something I need to tell you. Aku diam, tubuhku menegang. My late husband was not just a soldier. He was part of military intelligence. After he died, they kept watching me. That's why I don't have many friends. That's why I've been hiding. Aku terkejut. What do you mean, watching you? They think I still have documents or files. I don't, but they keep their eyes on me. If they find out I'm pregnant with a foreign worker, it can be complicated. Aku mendadak sesak napas. Jadi bukan hanya masalah pekerjaan dan kehamilan, tapi ini bisa menyangkut keamanan negara. 2 hari kemudian, surat dari imigrasi Rusia tiba. Agus Santoso, you are required to appear at the immigration office on the 12th of this month. Possible breach of TKI work permit. Possible deportation. Tanganku gemetar membaca surat itu. Ana langsung memelukku. Air matanya jatuh tanpa suara. If they deport you, Agus, I will follow you. Katanya, No, Ana, you can't. You're pregnant. You need to be here. Aku mulai mencari bantuan, hubungi agen, bertanya ke komunitas Indonesia di Moskow, bahkan kirim email ke KBRI. Tapi semuanya serba lambat, tak ada kepastian, dan waktu terus berjalan. Ana makin lemah, kandungannya rawan, tapi dia tetap tersenyum setiap kali kupeluk. Agus, whatever happens, I don't regret meeting you. Hari ke-10, aku pulang sebentar ke apartemen untuk mandi. Tapi saat membuka pintu, kulihat 2 pria asing berseragam sipil duduk di ruang tamu. Agus Santoso, aku mengangguk kaku. Come with us, there's something we need to ask you. 3 hari kemudian, aku dibawa ke bandara. Ditemani 2 petugas imigrasi, tak boleh mampir kemanapun. Tapi dari jendela pesawat, saat aku melihat hamparan salju Rusia untuk terakhir kalinya, aku tahu aku meninggalkan hatiku di negeri asing itu. 2 tahun kemudian, di Bandara Soekarno-Hatta, seorang wanita tinggi berambut pirang turun dari pesawat sambil menggendong anak kecil. Anak itu bermata biru, berkulit putih pucat, dan tertawa riang. Dari kejauhan, seorang pemuda sederhana berlari menjemput mereka. Ia memeluk wanita itu erat, meneteskan air mata. Ana, kamu datang. Ana tersenyum. Aku menepati janjiku. Dan di bawah langit Jakarta yang panas dan riuh, cinta lintas negara itu kembali dipertemukan. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan yang tak bisa diukur waktu atau jarak.